Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hirina dari kelas manajemen C dengan NPM 721213184. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang resum materi yang keempat, yaitu rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama yaitu ada pentingnya penggandaan SDM. Penggandaan yaitu proses penarikan, seleksi, penempatan karyawan yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu dasar penggandaan SDM. Ada analisis pekerjaan atau job analysis, yaitu informasi tertulis yang mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar mencapai tujuan. Yang kedua yaitu uraian pekerjaan atau job description, informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu spesifikasi pekerjaan atau job specification, uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Yang terakhir yaitu evaluasi pekerjaan atau job evaluation, menilai berat atau ringannya pekerjaan, mudah atau sukar, besar atau kecil resiko pekerjaan, memberikan nama, ranking, serta harga dari suatu jabatan. Yang selanjutnya ada analisis pekerjaan. Langkah-langkah dalam rangka menganalisis pekerjaan yaitu ada penentuan penggunaan hasil informasi dari analisis pekerjaan, mengumpulkan informasi tentang latar belakang atau bagan organisasi, bagan proses, dan uraian pekerjaan. Ada menyeleksi jabatan yang akan dianalisis, mengumpulkan informasi, analisis pekerjaan atau aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlakukan, kondisi kerja dan syarat yang diperlukan. Yang selanjutnya itu mengumpulkan informasi, analisis pekerjaan atau aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlakukan, meninjau informasi dengan pihak yang berkepentingan, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan, perbedaan job analysis dan mention study. Ada faktor yang pertama itu tujuan, dan job analisisnya itu memberikan gambaran terhadap suatu jabatan, dan mention study-nya berubah dan memperbaiki metode kerja. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup, menyeluruh, tercakup tugas dan tanggung jawab, merubah, memperbaiki gerakan-gerakan, tingkat ketelitian, kurang teliti dan sangat teliti. Organisasi dilakukan oleh bagian personalia, dilakukan oleh industrial engineers. Teknik observasi, wawancara, kuesioner, observasi, fotografi, dan stopwatch. Kegunaan memperkuat latihan, pengupahan, memperbaiki metode dan standarisasi. Yang selanjutnya ada uraian pekerjaan. Menguraikan itu identifikasi pekerjaan atau jabatan, yakni memberikan nama jabatan seperti rektor, dekan, dosen, dan lain-lain. Hubungan tugas dan tanggung jawab, standar wewenang, syarat kerja yang harus diuraikan dengan jelas seperti alat-alat, mesin, dan bahan baku yang akan menggunakan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Ringkasan pekerjaan menjelaskan tentang jabatan di bawah dan di atasnya, yaitu harus dijelaskan dari mana si petugas dipromosikan dan ke jabatan mana si petugas itu dipromosikan. Yang selanjutnya ada spesifikasi pekerjaan,
yaitu ada tingkat pendidikan kerja, jenis kelamin pekerja, keadaan fisik kerja, pengetahuan dan kecakapan kerja, batas umur kerja, status kawin, minat kerja, emosi dan temperamen kerja, pengalaman pekerjaan. Ada proses penggandaan SDM, peramalan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan dedukasi. Penentuan sumber penarikan internal melalui mutasi eksternal. Yang pertama itu kantor penempatan tenaga kerja, lembaga pendidikan, referensi karyawan atau rekanan, serikat buruh, pencangkokan dari perusahaan lain, leasing, pasar tenaga kerja. Surat lamaran kerja yang berisi tentang data pribadi yaitu status pelamar, keahlian dan keterampilan, riwayat pengalaman, piagam penghargaan, kegemaran atau hobi, referensi. Seleksi. Tujuan pelaksanaan seleksi ini untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan potensial, jujur dan disiplin, cakap, terampil dan bergairah dalam bekerja, dapat bekerja sama baik secara vertikal maupun horizontal, memenuhi persyaratan undang-undang ketenaga kerjaan, dinamis dan kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab, loyal dan berdedikasi, serta memiliki budaya malu. Sistem dan prosedur seleksi. Sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing, yakni di pelamar tidak lulus pada suatu testing, maka ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya atau selanjutnya, dan pelamar tersebut dinyatakan sudah gugur. Yang selanjutnya ada sistem yang dilakukan di mana pelamar mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-ratanya, dan apakah pencapaian standar sudah mencapai atau tidak, maka pelamar yang mencapai nilai standar dinyatakan lulus. Demikian sebaliknya. Selanjutnya ada penempatan, orientasi, dan induksi. Penempatan itu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan kepada orang-orang tersebut. Selanjutnya setelah itu melakukan orientasi atau pengenalan, dan tahap selanjutnya yang terakhir itu induksi adalah kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.